Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita coba ya Visual Basic dengan Excel. Buka Excelnya, pastikan aplikasinya Microsoft Office Excel. Terus pilih yang blank workbook, ya kan? Baru ini kamu besarin, kamu zoom. Setelah itu kamu masuk ke developer optionnya. Developer optionnya kayak kemarin di file, terus posisinya di option. Nah, di option ini ada namanya customize ribbon. Terus yang developer ini kalian centang, oke kan. Nah, karena kenapa? Developer inilah visual basicnya ini yang kita gunakan nanti. Jangan lupa pada saat di developer pastikan makro security-nya kalian enable all macro dan trust access to the Visual Basic Application Project Object Model. Oke. Nah, selanjutnya adalah pastikan aplikasi antivirus madap kalian. Kalau kalian menggunakan antivirus madap, use allow Windows script and Office macro secara permanen. Kenapa? Kalau ininya nggak di allow, nanti Visual Basic-nya nggak mau jalan. Karena ini salah satu perlindungan antivirus. Oke. Oke, kita lanjut ke ininya aja ya. Visual Basic-nya. Cara membuat formnya insert user form, ya kan? Ini user form 1, insert user form 2. Jadi kalau di play, klik yang di sini kan, baru play user form 2. Ini bedanya dengan yang Visual Basic yang murni. Klik double klik yang user form ini, ketika diklik di sini kamu play, terplay ya di user form 1. Nah, caranya kalau di sini ada form load, kita fokus ke form 1 ya, tentang mengenai data variabel yang tutorial kemarin. Saya bikin form 1, propertinya di sini captionnya data dan variabel, ya kan? Terus di sini ini toolbox, kita bikin label 1 di sini. Anggap aja di sini selisih gitu aja ya, selisih. Nah, terus di sini ambil sebuah text box, ya kan? Ini dia kalau dalam Visual Basic VBA Excel dia bukan, kalau Visual Basic murni kan gini, text 1. Nah, kalau dalam Excel namanya text box 1. Nah, ini kita ganti aja name-nya coy. Nah, name-nya kita ganti di sini selisih TX. Ya kan? Ingat yang diganti selisih TX ininya, bukan yang label ini ya. Kalau label ini tetap name-nya label 1 karena kita nggak pakai di bahasa pemrogramannya. Lanjut di sini masuk, nah, misalnya data 1, arahkan ke sini, ambil lagi text box. Text box, oke, text box 1, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita copy lagi di sini data 2. Data 2. Masukkan lagi di sini text box 2. Terus bikin comment button. Ini misalnya comment button 1 CMD misalnya waktu. Jadi comment button 1 ketika diklik berubah jadi CMD waktu ya. Karena name-nya. Kalau di sini kita ketik waktu. Jadi rumusnya begini. Adapun kalau misalnya ketika form ini telat yang ada combo box, ini kan combo box, ya kan? Kita mau isi datanya. Kalau di komputer itu yang kalian kemarin misalnya mengisi ini add item kan, combo, ini namanya combo box 1 ya. Kalau di Visual Basic yang VBA murni combo. Ini kamu double klik tag, dia tidak ada namanya user form load, yang ada user form klik. Jadi solusinya apa sebagai form load? Kalau di Visual Basic ini ada namanya initialet, klik di sini, ada namanya initialet di sini ya. Nah, di form initialet ini kita penggantinya form load, combo box 1 titik at item, ya kan? Misalnya namanya Udin. Kemudian
combo box 1 titik item lagi Joko, ya kan. Coba kita play. Jadi ini ketika di play, nah ini kayak gini Pale, ini penggantinya si Pomlut Pale. Nah, begitu ceritanya. Dan selisih tadi kembali memahami si variabel tadi, ya kan. Nih kita pakai dim selisih apa, selisih as det, ya kan. Kemudian dim data A, data underscore 1 as det, dim data underscore yang kedua as det, ya kan. Terus lagi yang ini textbox 1, ya kan. Data underscore 1 adalah miliknya si textbox 1 titik tag, ya kan. Data underscore 2 adalah miliknya si textbox 2 titik tag. Nah, kemudian selisih adalah hasil antara data, misalnya data 2 dikurang dengan data underscore 1. Nah, data 2, data 1 itu variabelnya seperti yang di vlog sebelumnya dijelaskan. Terus kemudian memunculkannya supaya muncul di sini, ya kan, namanya selisih TX tadi. Ini kita copy, klik kanan, ya kan. Ini berarti salah tadi. Ini selisih TX harusnya ya. Bukan, betul aja. Jadi Ctrl V, selisih TX itu titik tag itu sama dengan selisih, ngambil data dari selisih. Coba kita play. Data satunya adalah jam 12.45, data keduanya jam 17.56. Berapakah selisih waktunya? Nih, 5 jam 11 menit. Jadi logikanya kayak gitu tentang data dan variabel. Ini sebenarnya pelajaran kali ini tentang bagaimana memanfaatkan Visual Basic di Excel. Ini kita close. Cara save-nya adalah file, save, pilih yang save as, ya kan. Terus kamu simpan, misalnya praktikum Visual Basic mana di sini, Visual Basic. Ya sudahlah, browse, saya simpan di my dokumen aja dulu. Ini pemrograman, ini cara nge-save-nya pilih yang ini, macro enable workbox. Jadi di sini kalian pemrograman dasar Visual Basic, ya kan. Tapi format ini ya, yang pilihan yang kedua ya, kalian save. Jadi ketika di close, kita buka lagi tadi main dokumennya coy. Nah, ini dia formatnya. Jadi kalau di view, kalau kita view, kalau Excel biasa kayak gini, tapi kalau Excel yang ada Visual Basic-nya ada lambang makro gini. Nah, jadi ketika kita buka, ya kan, baru kita masuk developer Visual Basic, nih muncul si pom-pomnya, jalankannya ini mudahan lebih mudah. Tapi kalau kamu pakai Kingsoft atau WPS nggak akan ada nih Visual Basic-nya karena dia di Microsoft Office. Oke, vlog kali ini aja dulu, kalian simak, mudahan bisa bermanfaat untuk nambah ilmu. Biar saya cut 8 menit ini.